Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Berikut adalah penjelasan mengenai program kerja Divisi Quran Pondok Pesantren Madinatul Quran tahun ajaran 2020-2021. Visi Pondok Pesantren Madinatul Quran atau selanjutnya kami akan singkat dengan PPMQ adalah mencetak generasi Qurani berkarakter dan visioner. Berikut adalah struktur organisasi Pondok Pesantren Madinatul Quran. Mudir PPMQ beliau Al-Ustadz Fauzan Hafizahullah, sekretaris beliau Bapak Gusti Pordimansyah, dan kepala divisi yang berkaitan. Kepala Divisi Pendidikan Ustadz Aji Wahab, Kepala Divisi Pengasuhan Ustadz Ade Abu Bakar, Kepala Divisi Quran kami Ahmad Yakub, Kepala Divisi Umum dan Kerumah Tanggaan beliau Ustadz Amru Hafizallah Al-Jami'. Berikut adalah struktur organisasi Divisi Quran PPMQ. Kepala Divisi Quran Ahmad Yakub. Kami dibantu oleh admin Ustadz Wisnu dan para koordinator dari masing-masing MQ. Koordinator MQ1 Ustadz Hamzah, Koordinator MQ2 Ustadz Wisnu, Koordinator MQ3 Ustadzah Ifah, Koordinator MQSD atau Citra Ustadzah Ummu Soleh, dan mereka semuanya membawahi para muhafidin maupun muhafidat dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Misi Divisi Quran Pondok Pesantren Madinatul Quran. Kami memiliki misi untuk mewujudkan visi PPMQ dan memberikan pembelajaran perbaikan bacaan Al-Quran kepada seluruh sivitas akademika PPMQ khususnya dan kaum muslimin pada umumnya. Menjadi fasilitator bagi sivitas akademika PPMQ khususnya dan kaum muslimin pada umumnya untuk menghafal kitabullah, serta menjadi inisiator dalam tadabbur dan pengamalan Al-Quran bagi sivitas akademika PPMQ khususnya dan kaum muslimin pada umumnya. Dan kami juga memiliki misi untuk mencetak pengajar Al-Quran yang berkompeten, bersemangat dalam membaca, mengulang-ulang, mempelajari, mengamalkan, dan mendakwahkan Al-Quran. Strategi Divisi Quran PPMQ. Yang pertama, kami akan mengadakan pengajaran metode At-Tibyan untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Kemudian yang kedua, kami mengadakan tahfidzul Quran dengan metode Stortinggal. Kemudian yang ketiga, program Murojaah Al-Quran dengan metode Pakistani. Selanjutnya kami juga akan berusaha meningkatkan kualitas para muhafizin maupun muhafizat dengan training baik in class maupun out class. Kami akan mengadakan kajian tadabbur atau tafsir Al-Quran serta membangun relasi positif dengan pihak-pihak luar yang terkait seputar Al-Quran. Teknis step by step program yang akan kami jalankan ada 3. Yang pertama, program At-Tibyan. Yang kedua, program Stortinggal. Yang ketiga, program Pakistan. Ini adalah ringkasan dari program-program yang akan kami jalankan di PPMQ. Berikut adalah diagram alir atau flowchart yang menerangkan teknis step by step dari masing-masing program tersebut. Santri baru PPMQ baik SD, SMP maupun SMA dan pasca SMA akan belajar metode At-Tibyan
Metode At-Tibyan adalah metode untuk memperbaiki bacaan Al-Quran dari dasar. Dengan kata lain, kami bermaksud agar setiap santri baru yang masuk, mereka harus distandarkan terlebih dahulu bacaan Al-Qurannya. Setelah mereka menyetandarkan bacaan Al-Quran, baik dari sisi makhraj maupun sifat maupun hal-hal yang terkait dengan tajwid dan yang lainnya, mereka akan harus menjalani ujian terlebih dahulu. Apabila mereka lulus, mereka akan mendapatkan syahadah atau semacam sertifikat. Apabila mereka belum lulus ketika itu, mereka akan mengulang kembali ujian sampai mereka dinyatakan lulus. Setelah mereka lulus, mereka baru mulai menghafal Al-Quran dengan program Stortinggal yang disesuaikan dengan jenjang dari program yang diambil, apakah SD ataupun SMP ataupun SMA. Untuk program SD, kami memasang target 6 juz dari belakang. Program SMP juga 6 juz, program SMA 30 juz. Setelah seorang santri ataupun santriwati menyelesaikan juz tertentu, maka dia harus melewati ujian kenaikan juz. Apabila dia lulus pada ujian kenaikan juz tersebut, maka dia bisa melanjutkan pada juz setelahnya. Apabila dia belum lulus ketika itu, maka dia harus mengulangi ujian tersebut hingga lulus juz tersebut dan baru melanjutkan ke juz setelahnya. Dan ini berlangsung berulang-ulang sampai seorang santri ataupun santriwati menyelesaikan program Stortinggal tersebut sesuai dengan jenjang yang diambil. Setelah itu mereka akan mendapatkan syahadah atau semacam sertifikat. Kemudian barulah mereka masuk pada program Murajaah dengan metode Pakistani. Metode Pakistani adalah metode yang bermaksud untuk melicinkan atau menguatkan hafalan Al-Quran seseorang. Di mana dalam metode ini ada yang disebut dengan hafalan baru yang harus disetorkan, dan seorang santri yang sudah pernah menghafalkan Al-Quran tentu akan mudah untuk melakukan ini insya Allah. Kemudian di sana ada murajaah hafalan baru, yang mana seorang santri ataupun santriwati akan menyetorkan hafalan dari juz yang sedang dihafal, hafalan dari awal juz yang sedang dihafal. Kemudian di sana ada murajaah hafalan lama. Hafalan baru diistilahkan dengan sabak. Hafalan murajaah yang baru atau juz yang sedang berjalan diistilahkan dengan sabqi, dan hafalan juz yang lama diistilahkan dengan manzil. Setelah seorang santri ataupun santriwati menjalani setiap juz demi juz dari program murajaah metode Pakistani ini, mereka akan menjalani ujian verifikasi. Adapun teknis ujian verifikasi sudah kami tuangkan di dalam buku panduan tahfidz. Apabila mereka lulus, mereka akan mendapatkan syahadah, dan apabila mereka belum lulus, mereka akan harus menjalani ujian tersebut. Kesimpulannya, ada 3 program yang akan kita jalankan di PPMQ terkait dengan tahfidzul Quran. Yang pertama adalah At-Tibyan, yaitu penyetandaran bacaan Al-Quran. Yang kedua adalah program Stortinggal, yaitu seseorang santri ataupun santriwati menghafalkan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, program Pakistani, yaitu seorang santri atau santriwati memurajaah kembali hafalan Al-Quran. Dan ini
disupport dengan peningkatan kualitas muhafizin maupun muhafizat dan kajian tafsir atau tadabbur Al-Quran. Divisi Quran membuat buku panduan tahfidz yang seyogyanya dibaca dan dijadikan panduan dalam pelaksanaan tahfidzul Quran di PPMQ. Demikian juga buku ini menjadi acuan bagi wali santri maupun santri untuk menjalani program tersebut. Tidak ada gading yang tak retak, masukan dan saran selalu kami nantikan. Demikian penjelasan seputar program tahfidzul Quran dari Pondok Pesantren Madinatul Quran untuk tahun 2020-2021. Apabila pelaksanaan tahfidz tatap muka atau offline terkendala, maka kami telah menyiapkan plan B atau rencana cadangan untuk pelaksanaan tahfidz yang kami sebut dengan pelaksanaan tahfidz an bu'd 2020, tahfidz jarak jauh 2020. Tahfidz an bu'd ini menitik beratkan pada dua program. Yang pertama adalah at-tibyan an bu'd, yang kedua adalah Stortinggal an bu'd. Program at-tibyan an bu'd adalah program pengajaran metode at-tibyan dari jarak jauh. Berikut slide yang menerangkan bagaimana step dari program tersebut. Materi dari kitab at-tibyan tersebut akan kami sampaikan dengan perantaraan media YouTube. Kami akan upload di YouTube, kemudian santri akan mempelajarinya dan mereka akan menyetorkan tugas yang diberikan. Tugas yang diberikan disetorkan via WhatsApp rekaman dan akan diberikan penilaian serta feedback oleh para muhafizin maupun muhafizat. Apabila setoran atau tugas tersebut benar, maka seorang santri atau santriwati diperbolehkan lanjut ke pelajaran selanjutnya. Jika tidak, maka dia harus membetulkan. Dan ini berulang-ulang sampai seorang santri atau santriwati menyelesaikan program pembelajaran at-tibyan tersebut. Adapun program setelahnya yaitu program Stortinggal an bu'd. Setelah seorang santri menyelesaikan pembelajaran at-tibyan, maka dia menyetorkan hafalan baru. Yang hafalan ini kami memberikan rekomendasi untuk mengambil qari atau pembaca Al-Quran yang terpilih, dengan maksud agar seorang santri atau santriwati terbiasa membaca Al-Quran dengan memperhatikan tajwid dan juga tahsinnya. Alternatif yang lain, kami akan memilihkan halaman yang dihafal dan mengirimkan rekaman halaman tersebut di grup-grup WhatsApp yang sudah kami sediakan. Kemudian santri akan menghafal mandiri halaman tersebut. Kemudian mereka akan menyetorkan via rekaman WhatsApp, dan ini berbatas waktu. Maksud berbatas waktu bahwa halaman yang dihafal pada hari tersebut diberikan batasan waktu untuk disetorkan pada hari tersebut, dan ini disepakati antara para santri
dan para muhafizin maupun muhafizat. Kemudian akan diberikan penilaian dan feedback. Jika bacaan atau hafalan santri tersebut oke, maka akan lanjut. Jika tidak, maka santri tersebut harus mengulangi dan membetulkan sesuai dengan feedback yang telah diberikan oleh muhafidz yang bersangkutan. Untuk murojaah, kami memberikan saran agar murojaah ini dilaksanakan seorang santri ataupun santriwati minimal 10 kali sehari dan dicatat 10 kali sehari dari hafalan yang dia hafal pada hari tersebut, dengan harapan seorang santri ataupun santriwati dia memiliki hafalan yang tidak mudah lekang dan tidak mudah hilang, sehingga akan memudahkan dia kelak untuk menjalani proses murojaah. Demikian sekilas gambaran program kerja Divisi Quran Pondok Pesantren Madinatul Quran tahun ajaran 2020-2021. Ada kurangnya kami mohon maaf. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.